Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk peserta di webinar Ngabuburit Kepoin Elektro. Sebelum webinar dimulai, alangkah baiknya kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membuka sesi kali ini, saya akan coba share video dulu ya sebentar untuk melihat gambaran bagaimana manusia dan mesin berkomunikasi. Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Fire. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Get over the floor. Open the door. Wrong voice command. Error. Hey, there. With a rock. Open door. Open door. Nah, itu adalah sebagian bagaimana contoh ke depannya manusia dan mesin itu bisa berkomunikasi. Jadi mungkin kebanyakan dari kita sudah kenal sama yang namanya Internet of Things ya. Meskipun tadi judul dari videonya adalah Smart House Goes Wrong, karena banyak hal yang bisa wrong dalam komunikasi mesin ke mesin dan juga mesin ke manusia. Jadi kalau kita tahu, tadi Pak Firdaus sudah sempat menyebut Internet of Things. Nah, ini yang akan menjadi fokus kita, bagaimana komunikasi antara manusia dan mesin dan mesin terjadi di masa kini ya. Jadi kalau dalam Internet of Things itu, ada 3 pilar yang harus ada, yaitu bisa diidentifikasi, bisa berkomunikasi, dan juga bisa berinteraksi. Jadi sekarang tidak hanya manusia yang punya KTP, nggak hanya manusia yang punya nama, punya alamat, jadi datanya itu lengkap, kapan lahirnya, mesin pun juga seperti itu, kapan dia dibikin, dipabrikasi ya, kemudian alamatnya di mana, siapa yang punya, nanti jaringannya apa, mesin semuanya kalau mau terhubung ke Internet of Things, dia harus bisa diidentifikasi. Bahkan kalau nanti ada mesin yang sama, contoh ya, ada IDA 1 dan IDA 2, maka komunikasi antar mesin itu harus tahu IDA yang mana yang harus diakses. Nah, masalah untuk bisa diidentifikasi ini akan menjadi besar karena sekarang yang punya ID dalam komunikasi nggak cuma manusia, satu orang. Sekarang satu orang itu punya beberapa device. Jadi contoh kita punya smartwatch, kita punya smartphone, kita punya nanti di kamar ada smart lamp. Jadi kalau mau menghidupkan lampu nggak harus pencet-pencet tombol, tapi tinggal tepuk ya, atau tinggal memberikan kode sesuatu. Nah itu contohnya. Jadi dia pun bisa berkomunikasi dan berinteraksi sehingga kemampuan yang dia miliki itu nggak cuman menangkap, menerima perintah, tapi dia juga bisa tadi berinteraksi, mengelola perintah yang dia berikan. Nah, ini prinsip di dalam Internet of Things. Secara mudahnya gitu. Kalau internet, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Firdaus, internet itu kalian kan sudah banyak yang pakai. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah tentang things dalam IoT. Kenapa kok namanya adalah Internet of Things, bukan Internet of Machine? Karena things di dalam IoT ini harus memiliki 4 kemampuan. Tadi ya, things itu paling tidak harus memiliki senses. Nah, senses ini yang digunakan untuk menangkap perubahan yang terjadi di dalam sekitarnya.
Jadi dia harus bisa menangkap, kemudian bisa melaporkan hasil tangkapannya tadi, punya ID yang unik, satu item, satu ID, unik dan tidak ada yang mengcopy. Kemudian computing ini seperti otak. Jadi kalau kita memproses informasi, oh yang ngomong itu si A, yang ngomong si B, maka things dalam IoT pun harus bisa seperti itu. Jadi computing tadi ya, dia harus memilah dan kemudian memprosesnya. Nah, yang terakhir ini adalah tentang sensor, merasakan fenomena yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kita punya 5 panca indera ya. Jadi dalam Internet of Things, masing-masing things tadi paling tidak harus punya minimal satu fungsi sensing. Apakah itu hearing, smelling, tasting, touching, ataupun vision. Nah, physical parameter tadi akan kemudian diproses oleh electronic device. Jadi makanya ya, tadi harus bisa compute. Karena data-data yang ditangkap oleh si sensor tadi bentuknya itu adalah biner, bit biasanya 1010. Nah, kemudian di electronic device ini dia akan apakah nanti outputnya itu diteruskan ke dalam sistem yang lain atau enggak. Jadi secara idenya kemampuan sensing itu harus ada dalam things-nya Internet of Things. Nah ini ya, jadi kalau rata-rata kan sudah pada kenal sama yang namanya apa itu sensor. Sensor apa sih? Nah, ada sensor temperatur, ada accelerometer, infrared, ultrasonic, ini buat di remote TV, kemudian touch yang ada di HP, capacitive touchscreen, kemudian ada sensor yang bisa melihat warna, sensor api atau asap, sensor humidity. Nah, sensor itu adalah elemen-elemen yang digunakan untuk mendeteksi perubahan-perubahan tadi. Jadi minimal biasanya kalau memang butuhnya 5 fungsi, maka akan ada 5 sensor yang dihubungkan. Jadi kalau hanya satu fungsi ya sudah, kalau memang untuk sensor api, ya dia akan menggunakan sensor yang kepekaannya terhadap perubahan temperatur atau nanti mungkin asap. Ya, secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, sensor adalah elemen yang mengubah sinyal fisik. Jadi sinyal fisik itu tadi ya, kalau saya mau nyalain lampu, tapi karena sudah IoT, dia menggunakannya pakai tepukan tangan. Jadi saya tinggal tepuk. Nah, kemudian tepukan tadi dianggap sebagai perubahan fisik. Dan perubahan fisik tadi akan diolah oleh si bagian computing dalam sensor tadi. Jadi sensor itu enggak serta-merta cuma nge-sense doang. Jadi dia harus bisa menangkap dan juga tahu, oh ada fenomena atau enggak, oh fenomenanya apa. Jadi seperti itu. Nah ini contohnya ya, mungkin banyak yang tahu tapi tidak tahu bentuknya. Ada banyak banget ini, ada gas sensor, ada LDR, ada alkohol, ada smoke sensor, ada humidity sensor, kemudian infrared sensor, gyroscope ya. Jadi banyak banget sensor-sensor yang mau harga murah, harga mahal itu banyak banget. Jadi tinggal milih di pasaran sana. Nah, ini adalah contoh di HP kita ya. Kalau kalian mau coba-coba mencoba fungsi sensor dalam HP, silahkan nanti di-download yang namanya adalah Sensor Box for Android. iPhone saya kira ada juga. Jadi nanti tinggal dicari di Play Store atau di Google Play Store juga ya, bener ya? Di sana diketik sensor box, nah nanti akan muncul HP kalian itu sensornya apa aja. Nah, biasanya ada accelerometer, ada light, ada orientation. Kenapa kok HP kalau lagi kita telepon, itu pas ditempelkan ke telinga, ternyata lampunya mati. Tapi begitu kita taruh lagi di depan mata, lampu HP layarnya tadi akan nyala. Kemudian dia akan tahu juga, mungkin kalau yang HP-HP yang menginstal aplikasi kesehatan, kok tahu sih kalau saya lagi jalan atau ditempel di lengan ya sambil lari, dia kok tahu sih ada berapa kilometer yang sudah saya lalui, ada berapa langkah yang sudah saya ambil. Nah, itu semuanya berkat sensor-sensor yang ditanamkan ke dalam handphone kita. Jadi, kalau kalian punya sensornya, nanti tanda merah silang ini nggak ada. Jadi, tanda merah silang, temperatur sensor ini sangat jarang ada di HP.
Jadi giroskop, akselerometer, kemudian sound sensor ya. Sound sensor itu biasanya digunakan kalau ini kalian mengaktifkan loudspeaker. Jadi kalau loudspeaker tiba-tiba di sekitaran kita lagi telepon berisik. Nah, sound sensor ini akan kemudian memberitahu HP untuk menaikkan suara yang ada di handphone kita supaya tidak kalah dengan noise-noise yang ada di sekitar. Jadi sekarang kan juga banyak smartphone yang bisa dipasang sebagai VR, virtual reality ya. Karena ada giroskopnya, ada banyak ya, ada orientasinya, ada akselerometer. Kenapa kok saat HP kita nyalakan rotation, begitu dia di horizontalkan, layarnya kemudian langsung berubah. Begitu kita naikkan lagi vertikal, layarnya juga mengikuti. Nah, itu semuanya berkat sensor. Nah, ini contoh-contohnya ya, banyak sekali. Ada motion sensor dengan kamera, touchscreen ya, capacitive touchscreen, foto sensor dengan menggunakan cahaya untuk melihat, optical sensor, ini semuanya hampir semuanya tahu ya, di mouse. Nanti coba main-main dengan sensor box, proximity sensor itu bisa tahu jari Anda dari HP itu berapa jauhnya. Nanti di situ ada berapa senti. Jadi bunganya mekar dan kuncup seiring dengan jauh atau dekatnya benda yang dekat dengan smartphone. Nah, ini contoh cara kerja sensor jarak. Kalau sensor kan tahu ya. Nah, ini contohnya saja bagaimana sensor jarak itu memberikan informasi balik ke kita. Kok tahu sih ada benda berapa meter di depan kita. Nah, ini contohnya ya, yang digunakan sebagai basic informasi adalah cara kerja ultrasonik ya, sensor ultrasonik, cara kerjanya kelelawar. Bagaimana kok kelelawar itu kalau malam tanpa cahaya, dia tahu ada mangsa di depannya. Berapa meter sih? Gerak apa enggak sih? Nah, sensor inilah yang kemudian diadaptasi banyak sekali di aplikasi saat ini ya, terutama untuk mobil tanpa supir, autonomous car. Nah, autonomous car itu tahu kapan dia harus berhenti supaya nggak nabrak orang. Kapan dia tahu kalau sebentar lagi itu ada stopan, traffic light. Kapan dia nanti belok, kapan dia ya dengan bantuan kerja sensor jarak, komunikasi kita dengan mesin itu sangat terbuka lebar. Ya. Jadi memang sensor itu adalah cikal bakal bagaimana kita memberikan indera supaya mesin-mesin tadi itu bisa sensing, karena mesin butuh melihat, mendengar, membaca ya, kemudian mengkomunikasikannya. Nah, itu adalah konsep dari IoT. Nah, alur data dalam IoT ini seperti ini ya. Smart Things itu kita akan ngomongnya things dalam Internet of Things. Isinya apa sih? Isinya adalah sensor. Jadi, tempelkan banyak sensor di banyak tempat. Jadi, kayak apa sih? Kalau suka lihat X-Men ya, Jane itu kan telepati ya, telemetri, apa sih dia bilang. Jadi dia bisa menggerakkan benda, dia bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau kita udah mager, udah mau tidur di kasur ya, kemudian aduh ngapain sih harus matikan lampu, nutup pintu, kan males. Nah, pakai aja sensor. Jadi begitu udah mau tidur, udah tepuk aja. Nah, begitu ditepuk, sudah lampunya mati. Atau nanti mau ngapain, semuanya bisa dipasang dan kita bisa ngeset jenis fungsi dan komunikasi yang bisa kita gunakan di dalam Smart Things tadi. Jadi kalau benda mati, kemudian kita pasangkan sebuah sensor dan juga tadi ya kemampuan computingnya nanti sudah bukan benda mati biasa, tapi dia sudah menjadi Smart Things. Nah, Smart Things ini untuk berkomunikasi dengan kita banyak hal ya. Rata-rata untuk komunikasi IoT itu hampir semuanya mungkin ya menggunakan wireless. Jadi kita nggak akan ada kabel di tiap tempat ya. Jadi sekarang pun kulkas bisa melihat kapan ada telur atau enggak, susunya udah basi apa belum. Nah ini berinteraksi dengan kita ya, Smart Things tadi yang baca. Nah, subjek kita sebagai orang yang memberikan perintah ya. Jadi kita akan memberikan dia perintah, dia harus baca apa.
Nah, di sini ada infrastruktur, information collection. Nah, infrastruktur ini tadi bentuknya 5G, 4G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, nah macam-macam ya. Ini information collection, kemudian dimasukkan ke dalam cloud platform. Nah, cloud platform ini apakah nanti diproses secara lebih lanjut? Oh iya, kalau iya, maka dia akan masuk ke service. Nah, di sini biasanya kita menggunakan machine learning atau deep learning. Jadi, data-data yang dibaca oleh sensor tadi kan bentuknya 1010. Perlu dilihat 10 itu maksudnya apa sih? Nah, maksudnya apa? Bisa digunakan contohnya, salah satunya adalah menggunakan artificial intelligence ya. AI ini subset, machine learning itu adalah bagian atau subset dari AI. Jadi, informasi ini kemudian akan di-feedback, dibalikkan lagi ke kita. Ataukah hanya sekedar membaca, atau bisa memberikan keputusan. Nah, kalau keputusan masuknya nanti ya machine learning ini ya. Kalau hanya membaca aja, berarti nanti kita tinggal mengatur data presentation. Gitu. Ini adalah alur data dalam Internet of Things. Nah, implementasi Internet of Things, ini ya mungkin yang bisa saya ceritakan sedikit. Salah satunya adalah Smart City. Jadi kalau kalian tahu, sudah sering dengar mungkin ya Smart City ya, atau Smart Traffic. Ini adalah platform dari Smart City contohnya. Jadi ada beacon kamera, nah ini sensor-sensor ya, mau milih sensor apapun terserah. Kemudian ada wireless communication-nya, nah ini platformnya. Ada data analisis, ada data machine learning. Nah, nanti hasil dari machine learning ini mau di-feedback kemana? Apakah mau jadi lampu lalu lintas cerdas, ya, atau sistem informasi kota cerdas? Nah, ini macam-macam. Jadi bahkan kita bisa mengatur manajemen sinyal merah, kuning, hijau di dalam traffic light yang ada di kota. Nah ini ya smart parking. Kalau sekarang kan taunya cuma parkir. Untuk kedepannya kan kita tahu kalau yang sekarang itu cuma tahu berapa sih yang slot kosong. 10. Tapi kita nggak tahu 10 itu ada di mana. Nah dengan Internet of Things ini kita bisa tahu smart parking itu 10 parkir yang kosong letaknya di mana, supaya orang-orang nggak mutar ngabisin waktu dan ngabisin bensin ya, kayak bete dalam mobil. Ini macam-macam ya. Ada adaptive navigation system untuk emergency. Jadi kalau ada, contohnya apa ya? Kalau ada ambulans lagi aktif nih ya, dia butuh segera dan cepat. Ambulans ini bisa menginterupsi sinyal manajemen, sehingga nanti selain yang dia lewati semuanya harus merah. Nah, jadi nggak perlu Pak Polisi itu turun ke jalan kemudian semprat-semprit. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini untuk smart traffic, ya mungkin ini ya, karena ini contoh smart traffic. Through these sources, Nah, ini contohnya traffic yang ada di tengah ini. Saya harap videonya tetap jalan ya di sana ya. Jadi traffic light pun bisa berkomunikasi melalui sensor. Nah ini ya bisa dicek ya, bulat-bulat dan kirim data ini. Nah ini contohnya, dan informasi tadi bisa diberikan ke pengguna, sehingga pengguna mobil itu tahu kapan dia harus mempercepat, kapan dia harus memperlambat. Nah itu adalah salah satu contoh dari smart traffic. Kalau ide smart traffic saya paling suka itu ada di film iRobot yang Will Smith dulu ya. Jadi autonomous car-nya itu kecepatannya semuanya sama. Jadi dengan kecepatan yang sama, tidak ada yang pengen ngebut, tidak ada yang pengen lambat, traffic jam atau kemacetan itu tidak terjadi. Jadi itu sudah film lama banget, tapi ide autonomous car-nya oke. Mungkin bisa dicek ya kapan-kapan kalau ada waktu. Nah ini kemudian ada 4 years ago, we started to wonder, belanja tanpa harus what would shopping look like duit, if you could dan walk into a harus pakai store, duit ya sama ya, grab what you want, hanya nggak ke and kasir. just go? What if we could weave the most Ya. advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric Nah, of ini a bisa store, dicek. so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, Nah, no registers. tidak ada antrian di kasir. Welcome to Amazon Ini contoh Go. Amazon Go ini udah 2017. Use the Amazon Go app to enter. Pakai apps, Then put away your sama phone ya, and pakai start apps, shopping. kemudian kita masukkan It's data really that banking kita ke dalam aplikasi tadi. Take whatever you like. Bisa pakai OVO, bisa pakai Anything you GoPay, pick up macam-macam is ya. automatically added Jadi to selama your dia virtual aktif cart. dan ke-scan, kita akan tahu, oh, Ida If tuh you ambil apa change sih? your Cheesecake. mind about that Nah, cupcake,
Kemudian Just kok put nggak it back. jadi, balikin lagi. Nah, Our ini technology termasuk will salah update satu your virtual card aplikasi pintar automatically. dari IoT. Ya. So, how does it work? We used computer Nah, vision, ini ya. deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. Seperti We call it walkout technology. Just Walk Out technology. Nah, ini salah satunya, atau yang mungkin canggih juga itu adalah Coop. COOP itu mall yang ada di Italia, itu udah pakai IoT banget ya. Nah, kemudian autonomous car, sama ya, kita mau, karena dia mau autonomous, nah kita memberikan sensor-sensor, contohnya ultrasound, LIDAR. LIDAR itu adalah light detection and ranging. Jadi banyak ya, apa namanya, dia bisa berkomunikasi, dia bisa nge-sense. Nah, ini contoh cara kerjanya, kayaknya banyak pertanyaan ya. Nah, kita lihat contoh aplikasinya dulu. Nah, ini adalah bagaimana cara kerja sebuah apa namanya, autonomous car. Jadi kok dia itu bisa tahu sih, oh ada pedestrian, ada orang jalan supaya nggak ditabrak. Kemudian dia tahu kapan dia harus berhenti ngambil penumpang, ya. Kapan kemudian kok dia tahu sih habis ini ada tikungan, atau bisa melihat tanda ini ya, tanda lalu lintas. Nah, autonomous car itu rata-rata tadi ya menggunakan sensor dan juga mengeluarkan sinyal. Nah, ini cara kerjanya. Nah, ini ya contoh dari autonomous car. Kita bisa melihat ada LIDAR sensor, light detection and ranging, kemudian ada ultrasonic sensor, ada kamera, dan juga radar sensor. Jangan lupa dia ditaruhnya di segala arah, depan, belakang, dan juga atas. Nah, atasnya ini yang digunakan sebagai mata. Nah, ini LIDAR. Ini fungsi yang memungkinkan LIDAR bisa digunakan. Nah, jadi ini adalah visualisasi bagaimana sebuah autonomous car itu melihat. Jadi yang dia lihat adalah hasil dari apa namanya, pancaran sinar yang keluar dari kepalanya si mobil. Nah, nanti bisa dicek langsung ya bagaimana cara kerja autonomous car. Jadi begitu ada apa namanya, dia mengeluarkan sinyal, kemudian ditangkap dan diproses, oh dia tahu lingkungan sekitarnya itu bentuknya seperti ini. Nah, ini salah satu contohnya saja. Kemudian dia bisa menggunakan kamera ya untuk melihat atau membaca tanda apa namanya, lalu lintas ya, kapan dia belok, kapan dia terus, itu bisa menggunakan GPS. Nah, macam-macam. Kemudian ini ya, connected contact lens. Nah, ini yang paling baru. Saya pengen banget nih punya contact lens yang bisa merekam apa yang ada di depan kita. Ya, record video, ambil gambar. Nah, ini juga sensor dan cara kerjanya itu mirip seperti kamera. Mengambil gambar, menyimpan gambar. Kemudian ada lagi ya, banyak ya, Internet of Trees untuk aplikasi di dunia kedokteran ya, dan juga kehutanan dan pertanian. Ini banyak banget. Ini ya contoh health industry, pakai Philips wearable biosensor, tinggal ditempel di badan, kemudian kita tahu heart rate-nya berapa, pernafasan berapa, posturnya itu lagi duduk, jalan, berdiri, rebahan, falls itu jatuh atau enggak. Jadi jatuh itu bisa diambil algoritmanya, contohnya dari perubahan posisi yang tiba-tiba. Nah, itu contohnya saja. Jadi dengan menggunakan wearable biosensor ini, nurse, perawat itu gampang memonitor orang-orang. Nah, itu contoh-contohnya. Ini aplikasi healthcare yang mungkin kepake banget ya saat ini. Jadi apa namanya, melakukan operasi dengan menggunakan sensor-sensor yang ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain gitu. Masih ngapa-ngapain sih dokternya, hanya saja dia nggak harus sepaneng langsung ke organ manusia. Nah, ini menggunakan alat-alat tadi. Dan penggerakannya itu sama seperti joystick. Nah, ini contohnya ya. Position sensornya menggunakan apa namanya, voice command atau gesture sensor ya. Nah, ini bisa dicek. Nah, jadi bahkan kalau mau ngelihat nanti pakainya adalah semacam VR, virtual expansion. Nah, ini contohnya. Jadi nggak perlu mentelengin, ngelihat layar pakai mincing-mincing ya, matanya sakit. Nah, udah pakai VR aja, semuanya diperbesar di situ, gampang. Nah, itu ya beberapa apa namanya,
implementasi sensor dan teknologi telekomunikasi untuk memudahkan hidup manusia. Untuk materi dari saya cukup itu ya. Mungkin banyak pertanyaan atau ada pertanyaan? Monggo. Di awal tadi ditanyakan untuk komunikasi antar benua, apakah hanya menggunakan sistem fiber optik? Ya, jadi memang saat ini yang menjadi tulang punggung atau backbone jaringan di dunia, jadi kita kan bisa telepon ke Amerika ya, telepon ke Arab Saudi ya, WhatsApp ke mana ke Eropa. Itu karena semua saling terhubung. Nah, memang untuk backbone-nya itu menggunakan fiber optik. Pilihan yang pertama saat ini adalah fiber optik. Jadi semua terkoneksi antar benua itu dengan fiber optik. Bahkan di Indonesia sendiri antar pulau pun backbone-nya juga menggunakan fiber optik yang dikenal dengan palaparing. Jadi mengambil nama dari sumpah ini ya, sumpah palapa untuk menghubungkan semua Nusantara dengan jaringan fiber optik. Tapi nanti jika ada trouble, beberapa kali sempat terjadi kapal laut yang jangkarnya merusak fiber optik, terputus ya, sehingga backbone-nya terputus. Walaupun sekarang rata-rata juga nggak cuma satu ya, fiber optik itu ada double, sehingga kalau yang satu rusak, yang satu bisa difungsikan. Walaupun biayanya jadi lebih mahal gitu ya. Tapi ada alternatif lain yaitu menggunakan satelit. Ya, satelit itu bisa untuk antar benua juga. Hanya memang dari sisi kapasitas itu satelit bisa lebih kecil dibanding dengan fiber optik. Jadi kalaupun nanti ada trouble di fiber optik, bisa switch ke satelit, tapi tentunya tidak sebagus dengan fiber optik. Jadi perlu ada pembatasan penggunaan broadband satelit. Bahkan ini salah satu mimpi dari siapa yang punya Tesla itu? Elon Musk. Elon Musk. Dia akan jualan internet menggunakan satelit. Jadi dia investasi untuk broadband satelit, nanti dia akan jualan internet menggunakan lebih murah ya Pak ya? Ya, cuman memang tantangannya lebih banyak di satelit ya, karena dia sangat terganggu juga dengan cuaca. Misalnya kalau hujan itu akan sangat berpengaruh terhadap performa dari satelit. Kemudian fungsi alat kerja fiber optik itu seperti apa? Jadi yang membedakan adalah yang dilewatkan melalui kabel atau serat optik itu adalah cahaya. Ya. Maka fungsi dari device atau alatnya itu nanti mengubah dari sinyal listrik, ya, dari sinyal listrik akan diubah menjadi sinyal cahaya. Ya, ada jenis-jenis modulasi yang nanti akan digunakan. Modulasi itu apa? Nanti belajar lagi. Intinya bagaimana informasi itu bisa ibaratnya itu kan informasinya ditumpangkan. Jadi kita bisa pergi ke Eropa naik pesawat karena kita numpang dengan pesawat terbang. Nah, nanti kenapa informasi itu bisa sampai? Karena informasi itu ditumpangkan kepada cahaya dengan frekuensi tertentu. Jadi tidak semua cahaya ya, tidak semua cahaya dengan frekuensi tertentu. Yang terbaru nanti juga cahaya tidak lewat kabel, tapi cahaya lewat nirkabel, yaitu Li-Fi ya. Jadi penggantinya Wi-Fi nanti menggunakan Li-Fi. Jadi nanti di kamar kita dipasang lampu Li-Fi. Nah, lampunya itu selain menerangi juga bisa untuk mengantarkan sinyal yang terkoneksi ke internet. Itu juga mungkin. Selesai itu Bu Ida. Kemudian ada pertanyaan terakhir terkait dengan 5G. Apakah radiasinya berbahaya? Nah, bedanya 5G dengan yang sebelumnya adalah 5G ini menggunakan millimeter wave. Jadi gelombang yang panjang gelombangnya dalam skala milimeter pendek, sehingga frekuensinya frekuensi tinggi ya, gigahertz ya. Nah, sampai saat ini memang setiap standar yang keluar itu selalu ada pengujian. Kalau di Amerika ada FDA,
Jadi di kita juga ada. Jadi sebelum di launching dia harus diukur dulu seberapa besar radiasinya, apakah masih di bawah batas ambang batas. Emang lebih besar, tapi dia masih di bawah ambang batas yang diizinkan, ya, masih di bawah. Cuman 5G ini karena dia frekuensinya tinggi, nanti radiusnya jadi kecil. Jadi ibaratnya satu menara itu ya, satu tower, satu BTS, itu yang tadinya bisa mengcover misalnya 5 kecamatan ya, atau 2 atau 3 kecamatan, nanti di 5G karena frekuensinya tinggi, dia makin kecil lagi. Mungkin skupnya hanya bisa 1 kecamatan. Ya. Jadi dari sisi operator nanti dia harus membangun lebih banyak. Cuman keuntungannya nanti antenanya nggak terlalu tinggi, jadi nggak butuh tower, hanya bisa dipasang di misalnya ada rumah yang tingkat, nanti dipasang di sana. Dan keuntungan yang kedua nanti satu sel bisa semakin banyak user yang ditampung, ya. Kira-kira begitu. Baik, saya coba jawab untuk yang dari Bilibili ya, software pembuatan aplikasi untuk IoT itu banyak banget. Jadi bisa tinggal cek ke internet, nanti ada HomeKit, ada Android Things, ada Sifeli, kemudian Ubidot, macam-macam. Jadi mau pilih yang mana, nah nanti itu tergantung dengan Anda cocoknya yang mana, cocok-cocokan ya. Dan satu lagi cari yang gratis biasanya, open source ya. Karena nggak usah bayar, jadinya makainya bisa semua modul aktif. Jadi apakah smart traffic ada kaitannya dengan PLC? PLC itu salah satu cabangnya, jadi nanti tinggal kita masukkan smart ke dalamnya, dan PLC itu bisa kemudian ikut berperan ya di sana. Jadi bisa banget, PLC kan banyak dipakai di perindustrian ya, makanya kita tahu ada industri 4.0, di sini 5.0, 5.0 ya, dengan menambahkan things tadi, supaya ada Internet of Things-nya. Jadi kalau PLC ngontrolnya itu otomatis biasa, nanti kita bisa sambungkan ke internet, kita bisa sambungkan ke sensor, seperti itu. Apakah ada kota yang sudah menggunakan traffic light otomatis? Saya dulu pas masih kuliah, Bandung itu sempat menggunakan smart traffic light. Dan waktu itu pemerintahnya ngomong sendiri ya, karena tidak ada yang bisa mengopeni, akhirnya saat rusak dia tidak ada yang betulin. Jadi kota-kota besar sudah banyak yang menggunakan traffic light otomatis. Kemudian rawan pembajakan, ya. Internet of Things itu membuka kejahatan cyber yang sangat besar. Karena apa? Sekarang pintu belakang untuk mengakses data itu semakin banyak. Dan tadi aksesnya apakah gampang, apakah susah? Ngehack handphone itu lebih susah daripada ngehack sensor. Jadi orang-orang itu nggak mau hacking, paling gampang lewat backdoor tadi, pintu-pintu belakang yang kita itu nggak tahu security-nya aman atau enggak, ketat atau enggak. Nah, dari situ aja bisa langsung ketahuan ya. Jadi para pengusaha IoT meningkatkan tingkat keamanannya tadi di sensor-sensornya, ya di jaringannya juga ya. Kemudian apa yang terjadi terlalu banyak menggunakan jaringan, ketergantungan akses jaringan. Apakah radiasi, jadi tenang saja, radiasi yang diberikan itu sudah dites dan masih di bawah batas yang diizinkan. Jadi masih aman kok. So nggak ngecas HP di sebelah kepala ya. Kemudian apa lagi? Robot AI semakin berkembang. Nah, AI ini dibangun supaya memudahkan manusia. Jadi seperti itu. Jadi memang akhirnya pekerjaan yang lebih membutuhkan ketelitian robot itu akhirnya muncul. Ya, tapi tenang aja, tetap ada kok ranah-ranah kerja yang lain yang dibutuhkan untuk manusia itu tetap ada. Sudah, apa lagi? Sensor yang digunakan untuk kesehatan tubuh aman. Jadi biomaterial itu didesain supaya dia tidak memberikan efek samping buruk pada tubuh. Jadi apapun yang ditanam ke dalam tubuh kita, itu semuanya sudah diuji dan dites. Banyak banget ya tesnya, itu sampai ada tes macam-macam ya, toxicity, apakah beracun atau enggak, mengeluarkan zat atau enggak, kemudian dia bisa berubah bentuk atau enggak. Nah, itu aman banget. Jadi kalau sudah pakai biomaterial, insya Allah sudah terjamin
kesehatannya. Dari mana kita belajar tentang Internet of Things? Banyak, masuk aja ke elektro. Jadi di elektro itu banyak cabangnya. Salah satunya adalah teknik telekomunikasi. Nah, di teknik telekomunikasi ini kita membahas banyaknya ya tentang jaringannya, kemudian ya macam-macam ya, bagaimana komunikasi antar, bagaimana mengaturnya, macam-macam. Kompetensi pendukung, bisa programming, bisa kalau suka programming, ngoprek hardware juga bisa, macam-macam. Smart building, banyak. Betul ya, sama halnya dengan smart building, smart house itu hanya nama aja. Satelit bisa melihat jumlah manusia dalam gedung. Ini apa ya, Heaven's Eye. Ini di TV-TV ya. Bisa jika teknologinya dikembangkan dengan sangat canggih. Jadi ya satelit ya bisa melihat sampai dan nggak cuma satelit ya, bisa dibantu dengan kamera CCTV yang ada di jalan. Sudah, sepertinya itu aja sih. Nanti yang belum terjawab gimana Genta? Kita taruh di WA ya. Siap. Ya Bu, Masya Allah sekali ya, pematerinya sudah memaparkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat untuk peserta-peserta webinar ini.